Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar hebat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, di video ini kita akan belajar tentang kisi-kisi PAS atau penilaian akhir semester yang akan berlangsung sebentar lagi. Kalian mungkin sudah tahu ya bahwa selama satu semester ini kita sudah belajar banyak sekali pembelajaran. Mulai dari nilai fungsi, kemudian macam-macam fungsi, ada fungsi komposisi, lalu juga kita belajar tentang trigonometri. Nah, di kelas 10 ini memang cukup banyak materinya. Dan seperti apa kira-kira nanti tipe-tipe soal di PAS. Dan untuk yang sudah lupa juga, kita akan review sama-sama beberapa materi dan juga pembahasan soal yang nanti akan keluar dalam PAS. Untuk itu, yuk kita ikuti pembelajaran kali ini dan jangan lupa untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk video pertama ini, materi yang pertama kali akan kita bahas itu adalah tentang fungsi. Nah, mungkin kalian juga udah paham ya fungsi itu apa. Nah, di pas nanti sebetulnya beberapa materi itu lebih banyak ke hitung-hitungan. Jadi memang di sini kita coba kurangi ya masalah definisi dan sebagainya supaya lebih mudah juga. Lalu gimana tipe soalnya? Nah, ini akan coba kita bahas. Pertama-tama itu kita akan membahas tentang fungsi linear. Oke. Jadi mungkin kalian udah paham gitu ya, udah sering ngeliat yang namanya fungsi linear. Fungsi linear itu kan bentuk umumnya itu adalah AX tambah B. Oke, jadi ciri khasnya itu adalah X-nya itu berpangkat 1. Dengan catatan untuk fungsi linear ya, bahwa ini si A-nya, oke, di sini kan ada A sama B. A sama B itu adalah konstanta. Oke. A sama B itu adalah konstanta, artinya dia itu angka bebas berapapun. Nah, hanya saja syaratnya itu adalah A-nya nggak boleh 0. Oke. A-nya nggak boleh 0. Nah, selain A, ya udah kalau B mah nggak masalah, mau 0 pun biarin aja. Yang penting A-nya nggak boleh 0, dia boleh positif, boleh negatif. Dalam soal, ya, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita punya fungsi fx itu adalah 2x dikurang 5. Oke, fx adalah 2x dikurang 5. Nah, ketika ditanya berapakah nilai dari f3 misalkan. Nah, seperti apa cara menghitungnya? Sebetulnya simpel aja ya. Ketika ada fungsi kayak gini, kan tinggal kita substitusi. Ya, kita substitusi artinya si 3 ini kita masukin ke X. Oke, ke setiap X yang ada. Maka hasilnya ini adalah 2 dikali 3 dikurang 5. Oke, 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. 6 dikurang 5, jadi jawabannya adalah 1. Selesai, simple, ya kan? Oke, gitu aja sebetulnya. Nah, Pak, gimana kalau misalkan nanti angkanya negatif? Nah, ini juga sebetulnya sama aja. Tinggal kita harus hati-hati aja sebetulnya. Ketika misalkan kita punya fx-nya 5x ditambah 2. Oke, fx adalah 5x ditambah 2. Sekarang gimana kalau ditanya berapa nilai dari f-3? Nah, seperti apa f-3? Sama aja. Pokoknya apapun X yang ada di sini tinggal kita substitusi ke sini. Oke? Berarti di sini kita akan mendapatkan 5 dikali X-nya ganti jadi min 3. Oke? Ditambah 2. Oke, kalau udah tinggal kita kali 5 kali min 3 itu hasilnya min 15 ditambah 2. Oke? Min 15 tambah 2 jadi hasilnya adalah minus 13. Udah kayak gitu aja. Gampang kan? Simple. Nah, tipe-tipe soal untuk fungsi linear itu kurang lebih kayak gitu aja. Paling bonusnya di sini kita juga sedikit menyinggung ada sesuatu yang namanya fungsi konstan. Oke, fungsi konstan. Kalian tahu fungsi konstan?
Nah, fungsi konstan ini kan adalah fungsi yang nilainya tuh selalu konstan. Oke. Nilainya selalu konstan. Nah, dalam matematika, fungsi konstan itu disimbolkan dengan fx sama dengan k. Oke, dengan k-nya ini adalah konstanta. K-nya adalah konstanta. Konstantanya berapa, Pak? Bebas berapapun. Oke. Yang penting dia konstanta atau angka. Jadi katakanlah kalau misalkan kita punya ya fx adalah 4 misalkan. Oke, fx adalah 4. Lalu ditanya, berapa karena nilai dari f2? Karena dia nilainya konstan ya, nggak ada x yang bisa kita masukin di sini kan. Artinya berapapun nilai yang dimasukin hasilnya akan selalu 4. Oke, mau dia kita ambil f-5, dia hasilnya tetap 4. Bahkan di sini kita mau ambil f1000 pun hasilnya tetap 4. Makanya kenapa dia disebut fungsi konstan. Karena berapapun nilai yang dimasukin hasilnya selalu sama, selalu konstan. Gitu. Oke. Coba kita ambil satu soal lagi. Kalau misalkan kita punya gx, oke, fungsi g itu katakanlah minus 8. Oke. Berarti berapa kan nilai dari f7? Ya sama aja. Karena dia di sini nggak ada x ya yang bisa dimasukin, dia tetap hasilnya min 8. Gimana kalau hasilnya ini kok f sih? Maksudnya g ya. Nah, kalau G-13 gimana, Pak? Sama aja. Karena nggak ada X yang bisa dimasukin, hasilnya akan selalu sama. Jadi dia tetap hasilnya konstan. Nah, jadi bedakan ya. Kalau misalkan linear, dia fungsinya itu ada X-nya. Ketika ada X, artinya X-nya itu kita substitusi, kita masukin angka yang ada di depan. Oke, angka yang ada di depan kita masukin ke dalam. Tinggal dimasukin, dikaliin, hasilnya nanti tinggal dijumlahin. Hati-hati kalau misalkan ada negatif ya. Kalau misalkan ada negatif, hasilnya juga nanti negatifnya mengikuti. Karena 5 kali min 3 hasilnya min 15. Gitu, kecuali kalau nilai konstan. Berapapun angka yang kita masukin, yang substitusi, karena nggak ada X yang bisa dimasukin, jadi hasilnya akan selalu konstan. Oke? Nah, jadi kurang lebih untuk video kali ini Bapak mau menekankan 2 materi ini dulu aja. Tolong dipahami baik-baik. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh nanti japri ke Bapak. Kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Dan kalau misalkan ada yang kira-kira sudah paham, nanti kalian bisa cek latihan yang nanti akan Bapak simpan di Google Classroom. Nah, kalian boleh kirim jawaban kalian di sana. Dan nanti kita akan cek apakah sudah betul atau belum, begitu. Oke, kurang lebih itu yang bisa kita pelajari dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh tulis di kolom komentar atau japri ke nomor Bapak. Dan kalian juga bisa diskusi melalui Google Classroom ya, yang sudah disediakan. Kalau misalkan kalian sudah mulai memahaminya, kalian bisa coba beberapa latihan soal lainnya yang kira-kira tipenya sama. Dan juga kalian bisa menonton video-video selanjutnya yang nanti akan membahas tentang berbagai materi selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih itu saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.